ceritakan saja. Baiklah Kisanak. Sedikit informasi dari semua kejadian yang telah dilalui itu akan sangat bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kiai Ambiah itu. Silakan Kisanak duduk, biar Kisanak bisa menjelaskan lebih tenang tanpa gugup seperti itu Kisanak. Ya Kang, baiklah Tuan. Sebentar. Mungkin saya akan memulainya dari sini dulu. Usahakan ceritakan secara rinci, Pak Kosim. Baik manusia. Waktu itu sudah masuk subuh. Kami sebagai santri dan yang lainnya terbiasa sholat berjamaah di masjid dengan Kiai Muntozam yang sebagai pemimpinnya. Tetapi setelah semua santri dan yang lainnya sudah berkumpul di masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh, Kiai Muntozam tidak datang. Beliau yang biasanya tepat waktu, bahkan dia lebih dulu berada di masjid ketimbang yang lain, pada waktu itu tidak ada. Karena cukup menunggu lama, akhirnya kami dari para santri berinisiatif untuk memanggil beliau untuk memimpin sholat subuh. Kita datang ke kamar beliau karena kita berpikiran kemungkinan Kiai Muntozam itu ketiduran. Setelah kami sampai di depan kamar beliau, kami ketuk-ketuk pintunya beberapa kali, tidak ada suara yang menyaut panggilan kami. Setelah itu, karena pintu kamar dari Kiai Muntozam tidak dikunci, dan setelah beberapa panggilan Kiai Muntozam tidak menjawabnya, kami berinisiatif, walaupun itu tidak sopan, kami berinisiatif untuk membuka kamar tersebut. Dan alangkah terkejutnya kami bagi para santri. Kiai Muntozam ditemukan tergeletak bersimpah darah. Seketika itu suasana pondok pesantren langsung ricuh. Banyak sekali teriakan dari para santri karena kaget akan kondisi dari Kiai Muntozam berada di kamar itu. Sebelum kami merawat Kiai Muntozam yang ternyata sudah tidak ada ataupun meninggal, kami melanjutkan sholat subuh terlebih dahulu karena memang itu adalah kewajiban. Setelah sholat subuh, suasana kembali ramai, kembali ricuh, dipenuhi dengan suara-suara para santri dan kiai-kiai yang lain. Di situ berkumpul para kiai yang memang sering mengajar di situ. Dan seketika Kiai Muhajirin dari samping berkata ataupun berteriak mengatakan bahwasanya ini pasti pembunuhan, ini pasti pembunuhan, seperti itu. Dan selanjutnya Kiai Muhajirin lalu mengatakan bahwasanya Kiai Ambiah lah pelakunya. Beliau mengatakan seperti itu karena ada alasan yang saya dengar. Alasan yang pertama, sebelum sholat subuh tadi malam, Kiai Muntozam dan Kiai Ambiah itu yang terakhir para santri melihat mereka berdua itu saling berbicara. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Banyak saksi yang melihat memang Kiai Muntozam bersama Kiai Ambiah berdua. Kiai Muhajirin berteriak, ini pasti ulah dari Kiai Ambiah. Tetapi di situ saya bagian kecil yang tidak percaya.
Banyak juga santri yang percaya dengan perkataan Kiai Muhajirin. Setelah itu, kami merawat jenazah dari Kiai Muntosam. Kami makamkan secara layak, sebagaimana dia adalah seorang pemimpin pondok pesantren. Setelah 7 hari kejadian dan setelah 7 hari kematian dari Kiai Muntosam, seluruh pondok pesantren di kalangan pendiri, di kalangan para kiai memutuskan untuk mengadili Kiai Ambia. Seperti itu. Lalu, di saat pengadilan itu, apakah ada pembelaan dari Kiai Ambia? Apakah ada suatu kejadian sampai di mana diputuskannya bahwasanya Kiai Ambia itulah yang menjadi tersangka? Bisa kau jelaskan di mana proses pengadilan itu terjadi? Sebelum saya menceritakan kejadian di pengadilan sampai terputusnya hukuman kepada Kiai Ambia, saya akan menceritakan silsilah pondok pesantren Muzamil. Silakan. Pondok pesantren Muzamil didirikan oleh ayahanda Kiai Muntosam, yaitu Kiai Bakiri. Benar sekali. Kiai Bakiri mendirikan pondok pesantren itu sebagai pengabdian beliau karena ilmu yang sudah didapatkannya. Dia tidak mau menyimpan ilmu sendiri. Dia ingin menyebarkan ilmu-ilmu ajaran Islam kepada yang lainnya yang belum mengetahuinya. Kiai Bakiri mempunyai anak, yaitu Kiai Muntosam. Di awal pembuatan pondok pesantren, pendirian pondok pesantren, ada 5 nama, yang mana itu adalah santri pertama dari Kiai Bakiri. Yang pertama adalah Kiai Muntosam selaku anaknya. Yang kedua adalah Muhajirin. Yang ketiga adalah Mustafa. Yang keempat adalah Baikuni. Dan yang kelima adalah Ambia. Setelah kematian ataupun meninggalnya Kiai Bakiri sebagai pemimpin pondok pesantren yang pertama, kepemimpinan lalu diturunkan kepada Kiai Muntosam selaku anaknya. Dan para santri pertama dari pondok pesantren Muzamil sebagai kiai, diangkat sebagai kiai di pesantren tersebut, Kiai Ambia salah satunya. Beliau mengajar para santri-santri yang kian banyak dari hari ke hari. Kiai Muntosam memiliki 2 orang istri. Yang pertama istrinya bernama Umi Makfiroh. Yang kedua adalah Laila Kalsum, Umi Laila Kalsum. Seperti itu. Itu silsilah dari pendirian pondok pesantren Muzamil. Kita lanjut di persidangan Tuan Dunggu Bilo. Baiklah, silakan. Ketika itu persidangan ramai sekali, didatangi oleh para santri dan para kiai. Bahkan dari pesantren lain pun ikut menghadiri persidangan tersebut. Di persidangan, karena seluruh isi pondok pesantren menganggap bahwasanya Kiai Ambia itu adalah pelakunya, mereka semua menonton, melihat dengan seksama pengadilan tersebut. Ketika hakim menanyakan tentang
apa maksud dan tujuan Kiai Ambia membunuh. Dia tidak menjawab. Beliau tidak menjawab sama sekali. Lalu ketika hakim menanyakan apakah ada pembelaan dari Kiai Ambia, Kiai Ambia pun diam, tidak mengeluarkan ataupun melontarkan kata-kata pembelaan untuk dirinya. Padahal saya yakin